Halo, perkenalkan nama saya Maria Aprilia Listiani dengan NIM 2020 50 100 dari Trisakti School of Management. Pada video ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai PSAK 4, laporan keuangan tersendiri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu PSAK dan jenis-jenisnya. Nah, PSAK adalah singkatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Nah, standar akuntansi keuangan itu adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia ini mengalami perubahan dan juga perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Nah, masuk ke PSAK yang berlaku di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ada 5 jenis SAK yang berlaku, dan masing-masing dari SAK ini digunakan menurut jenis usaha atau organisasinya. Penyusunan dan penerapan jenis-jenis SAK ini sudah disesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Berikut adalah 5 jenis SAK yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS. PSAK adalah perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2012. Penyusunan PSAK ini mengikuti standar yang digunakan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standards dengan menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia. Yang kedua, ada SAK etap. SAK etap digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, yaitu General Purpose Financial Statement bagi pengguna eksternal. Nah, contoh dari pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Yang ketiga ada SAK EMKM. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Nah, yang keempat ada PSAK Syariah. PSAK Syariah ini ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun juga lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Yang kelima itu atau yang terakhir ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, SAP ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Tentunya dengan adanya SAP diharapkan dapat menjamin transparansi, partisipasi, dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat terwujudnya pemerintah yang baik dan juga pemerintah yang bersih.
Oke, selanjutnya masuk ke PSAK 4, yaitu tentang laporan keuangan tersendiri. PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK 4 ini merevisi PSAK 4 tentang laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Desember tahun 2009. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 4 tentang laporan keuangan tersendiri, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2014. Pada praktiknya, standar akuntansi keuangan di Indonesia dari dulu hingga dengan sampai saat ini atau sekarang terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dunia usaha, profesi akuntansi, dan juga perubahan yang berlaku. Perkembangan tersebut mengharuskan para pelaku usaha dan instansi atau lembaga untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Tentunya dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagaimana sewajarnya. Pernyataan standar akuntansi keuangan 4 atau PSAK 4 itu memiliki tujuan, yaitu mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Nah, masuk ke ruang lingkup dari PSAK 4, yaitu diterapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Pernyataan ini menggantikan PSAK 4 tahun 2009 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Masuk ke definisi, yaitu laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Selanjutnya, definisi dari laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri ini merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55 mengenai entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Nah, investasi yang dicatat pada biaya perolehan ini dicatat sesuai dengan PSAK 58, yaitu mengenai aset tidak lancar
yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang diberhentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Nah, pengukuran investasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 55 tidak berubah dalam keadaan yang demikian. Nah, laporan keuangan tersendiri, entitas induk itu tidak boleh menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum atau general purposes financial statements. Laporan keuangan tersendiri minimal itu terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Penyusunan laporan keuangan tersendiri, jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura, dan entitas asosiasi pada biaya perolehan sesuai PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan metode ekuitas. Nah, jika entitas induk juga sebagai investor atau venturer memilih untuk sesuai dengan PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, di mana mengukur investasinya dalam entitas asosiasi sesuai dengan PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, yaitu ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status. Nah, pada ketika entitas mengakui dividen dari entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi pada laba rugi dalam keuangan tersendiri, atau metode biaya perolehan, atau juga sebagai pengurang nilai investasi yang biasa menggunakan metode ekuitas ketika hak menerima dividen ditetapkan. Ketika entitas induk mereorganisasi struktur kelompok usahanya dengan membentuk suatu entitas induk baru sebagai entitas induk yang memenuhi kriteria berikut. Nah, yang pertama itu entitas induk baru memperoleh pengendalian atas entitas induk awal dengan menerbitkan instrumen ekuitas yang ditukarkan dengan instrumen ekuitas entitas awal. Nah, yang kedua, aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha awal adalah sama segera sebelum dan setelah reorganisasi. Yang ketiga, pemilik entitas induk awal sebelum reorganisasi mempunyai bagian yang sama secara absolut dan relatif atas aset neto kelompok usaha awal dan kelompok usaha baru segera sebelum dan setelah reorganisasi. Entitas induk baru mencatat investasinya dalam entitas induk awal dalam laporan keuangan tersendiri. Maka entitas induk baru
mengukur biaya perolehan pada nilai tercatat atas bagiannya atas pos-pos ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk pada awal tanggal akuisisi. Oke, sekian penjelasan mengenai PSAK 4 dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf dan terima kasih.